Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cerita tentang asal-muasal Beleduk Kuwu dan misteri mitos Joko Linglung. Tapi sebelum saya lanjut, sempatkan waktu untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini agar saya semakin tambah semangat untuk membagikan kisah-kisah zaman dulu. Selamat menyaksikan. Beleduk Kuwu Grobogan merupakan salah satu fenomena alam berupa munculnya semburan air beserta lumpur diperkirakan berasal dari endapan laut purba yang keluar karena tekanan air vertikal. Tampilannya mirip kawah karena semburan lumpurnya disertai asap putih. Tinggi rata-rata semburan Beleduk Kuwu ini mencapai 3 meter. Pada saat tertentu tingginya mencapai 10 meter. Meskipun terletak jauh dari laut, air dari letupan lumpur itu mengandung garam. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memanfaatkannya untuk diolah menjadi garam tradisional. Fenomena alam yang unik ini telah menarik perhatian masyarakat lokal hingga luar kota. Kini, Beleduk Kuwu menjadi objek wisata berupa telaga lumpur hangat yang luasnya kurang lebih 45 hektar. Objek wisata ini terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Lokasinya berjarak kurang lebih 28 km ke arah timur kota Purwodadi. Nama Beleduk Kuwu sendiri berasal dari gabungan kata bahasa Jawa, yaitu beleduk yang berarti ledakan dan kuwu yang merupakan kata serapan dari kuhur. Memiliki arti berhamburan. Menurut sejarah asal-usul nama Beleduk Kuwu, yaitu sebuah kawah lumpur, beleduk, yang berlokasi di Kuwu. Adapun legenda yang beredar di masyarakat, konon lubang Beleduk Kuwu tersebut merupakan jalan pulang Joko Linglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang Kamulan setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Pada sekitar abad ke-7 Masehi, daerah Grobogan termasuk dalam wilayah Kerajaan Medang Kamulan yang diperintah dinasti Sanjaya, Shailendra. Salah seorang raja dari dinasti ini adalah Dewata Cengkar, seorang yang konon amat gemar makan daging manusia. Lantaran kesukaan raja yang aneh tersebut, membuat rakyat merasa ketakutan. Mereka tidak ingin menjadi santapan sang raja yang haus darah itu. Berbagai cara dilakukan untuk melawan sang raja, tetapi semuanya sia-sia. Tak ada yang bisa mengalahkan kesaktian sang raja. Beberapa waktu kemudian, muncullah Aji Saka, seorang pengembara, yang merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami rakyat. Aji Saka pun kemudian berusaha menghentikan kebiasaan sang raja. Dengan disaksikan ribuan pasang mata, Aji Saka pun menantang adu kesaktian dengan sang raja. Banyak orang yang menyaksikan kemampuan Aji Saka, mengingat tubuhnya yang kecil. Namun, masyarakat tetap menaruh harapan kepada Aji Saka. Sang raja yang menerima tantangan Aji Saka hanya terbahak-bahak. Raja pun menawarkan keberanian Aji Saka. Seandainya Aji Saka mampu mengalahkannya, maka Aji Saka berhak memperoleh hadiah berupa separuh wilayah kerajaan. Sebaliknya, jika Aji Saka kalah, raja akan memakan tubuh Aji Saka. Aji Saka pun menyanggupi semua tawaran sang raja. Adapun permintaan terakhir Aji Saka kepada sang raja, jika dia kalah dan tubuhnya dimakan sang raja, Aji Saka memohon agar tulang-tulangnya nanti ditanam dalam tanah seukuran lebar ikat kepalanya. Tentu saja sang raja segera mengiyakan dan sama sekali tidak menduga bahwa ikat kepala Aji Saka itu adalah ikat kepala yang mengandung kesaktian. Aji Saka segera melepas ikat kepalanya dan kemudian menggelarnya di atas tanah. Ajaib, ikat kepala itu berubah menjadi melebar. Raja Dewata Cengkar menggeser tempat berdirinya. Hal itu berlangsung terus seiring dengan makin melebarnya ikat kepala Aji Saka. Sampai akhirnya Dewata Cengkar tercebur di Laut Selatan. Namun Dewata Cengkar tidak mati. Sebaliknya, tubuhnya menjelma menjadi bajul atau buaya putih. Sepeninggal Dewata Cengkar, rakyat kemudian menobatkan Aji Saka sebagai raja di Medang Kamulan. Pada saat Aji Saka memerintah Medang Kamulan, muncullah seekor naga yang mengaku bernama Jaka Linglung. Menurut pengakuannya, dia adalah anak Aji Saka dan saat itu sedang mencari ayahnya. Melihat wujudnya, Aji Saka menolak untuk mengakuinya sebagai anak. Aji Saka pun berusaha menyingkirkan sang naga, tetapi dengan cara yang amat halus. Kemudian Aji Saka memberi syarat pada sang naga bahwa ia akan mengakuinya sebagai anak jika berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Akhirnya, Jaka Linglung pun menyanggupi permintaan Aji Saka untuk membunuh Dewata Cengkar. Jaka Linglung pun segera berangkat. Agar tidak mengganggu ketenteraman penduduk, Aji Saka menyuruh Jaka Linglung agar berangkat ke Laut Selatan lewat dalam tanah. Singkatnya, Jaka Linglung pun sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh Dewata Cengkar.
Jaka Linglung pun kemudian pulang ke Medang Kamolan melalui dalam tanah kembali. Sebagai bukti bahwa dia telah berhasil sampai di Laut Selatan serta membunuh Dewata Cengkar, Jaka Linglung tak lupa membawa seikat rumput gerinting wulung dan air laut yang terasa asin. Beberapa kali Jaka Linglung mencoba muncul ke permukaan karena mengira telah sampai di tempat yang dituju. Kali pertama, dia muncul di Desa Ngembak, kini wilayah Kecamatan Kota Purwodadi, kemudian di Jono, Kecamatan Tawang Harjo. Selanjutnya di Grabagan, Crewek, dan terakhir di Kuwu, ketiganya masuk Kecamatan Kradenan. Di Kuwu inilah, konon Jaka Linglung sempat melepas lelah. Tempat munculnya inilah yang kini diyakini menjadi asal-muasal munculnya Beleduk Kuwu. Keunikan Beleduk Kuwu terus mengeluarkan lumpur dan garam yang menjadi ciri khasnya. Lumpur yang keluar dari kawah ini memiliki kandungan garam alami, yang dahulu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membuat garam melalui proses penguapan. Fenomena ini mencerminkan keseimbangan antara kisah mitos dan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat setempat. Kisah asal-muasal Beleduk Kuwu tidak hanya menjadi hiburan rakyat tetapi juga sarana pelestarian tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Lokasi ini mengajarkan tentang hubungan manusia dengan alam dan pentingnya menghormati warisan budaya serta sejarah yang ada. Beleduk Kuwu hingga kini tetap menjadi daya tarik wisata alam dan budaya yang unik, di mana legenda dan keindahan alam berpadu dalam harmoni. Makna legenda Jaka Linglung. Legenda Jaka Linglung mengajarkan tentang perjuangan, keberanian, dan penerimaan diri. Kisah ini juga memperlihatkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, meskipun awalnya tampak berbeda atau tidak sempurna. Cerita Jaka Linglung masih dikenang hingga kini sebagai bagian dari kekayaan tradisi lisan masyarakat Jawa. Demikian sedikit cerita tentang Jaka Linglung dan cerita asal-muasal Beleduk Kuwu yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen video ini agar saya tambah semangat untuk menceritakan kisah-kisah zaman dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.